Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Malika Alia Kasta dari kelas 3A5 Manajemen, NIM 2101010160. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Manajemen Akuntansi. Baiklah, langsung saja ke materinya dengan judul harga pokok produksi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan produksi, penjualan, dan laba. Hubungan laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Apabila barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan biaya absorpsi lebih besar dari biaya overhead tetap periode berjalan sejumlah overhead tetap yang dikeluar dari persediaan. Berikut adalah hubungan produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Begitu pula sebaliknya, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil dari laba bersih variabel. Namun, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Kunci untuk menjelaskan perbedaan di antara kedua laba tersebut adalah analisis arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Di pihak lain, perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit yang terjual. Selanjutnya, perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Di biaya produk, di perhitungan biaya variabel, terdapat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan di biaya periodenya, terdapat beban penjualan dan beban administrasi. Sekarang di perhitungan biaya variabel, di biaya produknya terdapat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel. Sedangkan di biaya periodenya, terdapat overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Di tabel selanjutnya terdapat laporan laba rugi, biaya absorpsi, dan laporan laba rugi biaya variabel. Di laporan laba rugi biaya absorpsi, penjualan dikurang harga pokok penjualan, terus margin kotor dikurang beban penjualan dan administrasi, dapatlah laba operasi. Sedangkan di laporan laba rugi variabel, penjualan dikurang beban variabel, dikurang harga pokok penjualan, terus margin kotornya dikurang beban tetap, dapatlah laba bersih. Bisa kalian lihat, ini merupakan contoh perhitungan berdasarkan pada data operasi BELNIP INC pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Selanjutnya, ini cara mendapatkan laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Bisa kalian lihat, dan selanjutnya terdapat laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.